Bab 516. Anak siapakah ia? Mesra. Dipikir-pikir, ia memang sangat mesra saat berbicara pada Glenn. Bukan, lebih pantas disebut penuh kasih sayang. Bagaimanapun ia adalah putranya. Mana mungkin Audrey Han tak menyayanginya. Melihat wajahnya memucat, Colden Ye semakin yakin akan tebakannya. Saat tengah malam, rumah sakit ini sangat sunyi, maka saat Audrey Han mengobrol tadi, Colden Ye bisa mendengar dengan jelas, ada suara seorang anak kecil. Ia mengatupkan bibirnya dan menatap Audrey Han lekat-lekat. "Siapa?" tanyanya dengan dingin, seolah menginterogasinya. Audrey Han tertegun sejenak, lalu berkata, "Kenapa kau menginterogasiku seperti ini?" Colden Ye tertegun, "Kenapa?" "Benar, kenapa?" Keberaniannya perlahan meningkat. Audrey Han mendengus, "Dengan siapa aku bertelepon, dengan siapa aku berbincang dengan mesra, apa urusannya denganmu? Apakah karena tengah malam aku datang kemari untuk mengantar makanan, lantas kau menganggapku babysittermu dan harus menuruti perintahmu? Ini urusan pribadiku, aku tak wajib memberitahumu, bukan?" Setelah berkata, Audrey Han mendorongnya dengan keras lalu keluar dari kamar mandi. Ekspresi Colden Ye menjadi suram mendengarnya. Ia mengikutinya keluar. Siapakah anak kecil di restoran saat itu? Audrey Han memperlambat langkahnya. Wajahnya kembali memucat, seolah seseorang telah memukul kepalanya keras-keras. Ia hanya berdiri tak bergeming, tak menjawab. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Apakah ia melihatnya? Saat di restoran saat itu, ia melihatnya. Lalu kenapa selama ini ia diam saja? Jika ia telah melihat Glenn, kenapa ia tak membongkar kedoknya? Ataukah ia masih menunggu kesempatan? Memikirkannya, sekujur tubuh Audrey Han terasa membeku. Ia tak berani menoleh, hanya menggigit bibirnya. Colden Ye menatapnya dari belakang dengan ekspresi dingin. "Apakah ia anakmu?" Audrey Han hanya diam. "Benarkah?" Audrey Han tetap diam. "Siapa ayahnya?" Colden Ye menatapnya dengan dingin. Suasana jadi menegangkan, perlahan Audrey Han menoleh menatap Colden Ye. Kenapa ia bertanya seperti ini padanya? Jika ia telah melihat anak itu, tidakkah ia merasa anak itu? Kenapa masih menanyainya seperti ini? Apakah ia sedang mengetesnya, atau ada maksud lain? Ekspresi tertegun Audrey Han membuat Colden Ye jengkel. Ia menghampirinya dan mencengkeram bahunya erat-erat, dan sambil menggertakkan gigi ia mendesis, "Aku sedang bertanya padamu." Ia tak tahu. Pikirannya terasa sangat kacau. Ia mengira ia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana bisa Colden Ye mengetahuinya? Dan kenapa setelah selama ini, ia baru membahasnya? Ia benar-benar tak bisa menebak apa tujuannya, maka ia tak berani menjawab dengan gegabah. Beberapa saat kemudian, melihatnya terus diam, akhirnya Colden Ye berusaha menenangkan diri dan kembali bertanya, "Orang yang meneleponmu tadi, adalah anak yang kulihat di restoran itu, bukan?" Audrey Han tak mengiyakan, tapi juga tak membantah. Colden Ye mendengus, rupanya benar, siapakah dia? "Audrey, selama 5 tahun ini, apa yang telah kau lakukan di belakangku?" Matanya berapi-api, tampak murka sekaligus kecewa. "Saat melihatnya di restoran saat itu, kukira ia anak kita. Tapi hari ini, di telepon, kudengar ia memanggilmu Mommy. Audrey, selama ini kau berpacaran dengan siapa? Dan jika anak itu memang anakmu, siapa ayahnya?" Pertanyaannya membuat Audrey Han merasa semakin pusing. Apa maksudnya? Bukankah ia telah melihat sosok Glenn? Apakah ia sama sekali tak merasa curiga, tak memerintahkan bawahannya mencari informasi tentangnya? Dan kini ia marah karena mendengar Glenn memanggilnya Mommy di telepon. "Lepaskan aku, kepalaku sangat pusing." Audrey Han mendorongnya dan terhuyung ke belakang. Melihat sikapnya, Colden Ye mengira ia sedang merasa bersalah. Ia menjadi geram,
mendekatinya, dan merangkul pinggangnya. Apakah kau telah lama berpacaran dengan orang lain? Aku. Jawab pertanyaanku, siapa ayah anak itu? Kepalanya terasa berdenyut, Audrey Han meronta dari cengkeraman Colden Ye. Lepaskan, kenapa kau menginterogasiku seperti ini? Saat mereka berdebat, suster mengetuk pintu kamar dan membukanya, lalu memperingatkan, maaf, ini rumah sakit, dan sekarang sudah larut malam, harap kalian berdua menjaga ketenangan. Perkataan suster ini membuat mereka kembali tenang. Colden Ye pun melepaskan cengkeramannya. Audrey Han memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri darinya, dan segera berlari keluar dari kamar. Hei, ada apa? Sebelum suster itu sempat menghadangnya, Audrey Han mendorong tangannya dan berlari pergi. Suster itu hanya bisa menatapnya dari belakang, lalu menoleh menatap Colden Ye. Ia berdiri di kamar itu seorang diri dengan wajah pucat, sepertinya kondisinya kurang baik. Tapi hal ini tetap tak mengurangi ketampanan pria ini. Suster itu merasa terpesona dan menanyainya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Colden Ye mendongak, menatapnya dengan dingin. Suster itu terkejut dan berdeham, lalu setelah sekali lagi memperingatkannya agar tak membuat keributan, ia keluar dan menutup pintu. Begitu keluar dari kamar, Audrey Han langsung berlari menuju gerbang. Sebuah taksi kebetulan sedang menurunkan penumpang di depan gerbang. Ia segera masuk ke taksi itu dan memberikan sebuah alamat. Lalu ia menelepon Gita, "Aku sedang dalam perjalanan pulang, sekitar 20 menit lagi tiba, tolong jemput aku di depan gerbang perumahan." Gita yang terbangun karena telepon itu bertanya dengan heran, "Apakah kau gila? Larut malam pergi ke rumah sakit lalu sekarang kembali pulang. Dan memintaku menjemputmu di depan gerbang perumahan. Kak, ini sudah tengah malam, aku mau tidur." Audrey Han menatap supir dan mengangguk, "Baiklah jika kau tak mau, suruh kakakku saja yang menjemput, aku sudah di dalam taksi." Lalu ia bertanya pada supir taksi di depannya, "Paman, berapa nomor platnya? Akan kuberitahu kakakku agar ia lebih mudah menemukannya." Supir itu memberitahukan plat mobilnya. Audrey Han menghembuskan nafas lega. Ia harus lebih berhati-hati saat naik taksi tengah malam. Dengan cepat, ia tiba dengan selamat. Saat keluar dari mobil, Audrey Han melihat Gita yang sedang mengenakan mantel berdiri gemetaran di tengah hembusan angin dingin. Melihat Audrey Han turun dari mobil, ia bergegas berlari menghampirinya, lalu mengomelinya. "Bisa-bisanya kau menyuruhku menunggu di luar di tengah malam seperti ini, apakah kau masih punya hati nurani? Tadi aku terbangun gara-gara putramu, lalu kini gara-gara kau. Kalian benar-benar merepotkanku." Bersambung.